diganti pondasinya, tanah di bawah pondasi bisa diimprove. Cuma kalau bangunan rumah sederhana kan tidak mungkin pondasinya besar, Pak. Tidak mungkin. Sehingga cukup pondasi, tetap pondasi pasangan batu kali saja dengan kedalaman 80 cm, dengan lakukan improvement aja udah cukup. Karena memang bebannya tidak besar. Cuma kita sarankan supaya tapaknya tuh agak lebar. Agak lebar lebih baik, karena kalau lebar nanti tegangan tanahnya itu kecil, sehingga pengaruh dari penurunannya juga tidak begitu terlalu besar. Mungkin gitu ya Pak Bu ya. Iya, baik nih, mudah-mudahan nih Mbak Damai bisa memahami. Ya, dan ke Pak Febrin ini, Pak Febrin. Kalau begitu tentu kita sudah berbicara masalah biaya ini. Betul. Kalau udah pembangunan ini, udah konstruksi, udah sesuai tanahnya, kata Pak Rida tadi kan, masalah biaya. Nah, perbandingan biaya dari rumah aman gempa dengan pembangunan rumah yang biasa. Betul. Nah, apakah lebih mahal kah, atau mungkin lebih efisien kah? Betul. Jadi sebenarnya memang agak lebih mahal ya bangunan rumah aman gempa ini sedikit ya. Karena memang kalau di standar minimal rumah sederhana kita, itu besinya yang kita gunakan tuh minimal besi 10. Yang lazim kita lihat di lapangan itu memang masyarakat tuh cenderung membangun dengan besi 8. Besi 8 ininya tulangan utamanya atau yang memanjang, kemudian pengikatnya itu tuh bagel atau sengkangnya itu hanya besi 6. Ini yang lazim kita lihat untuk rumah sederhana di masyarakat. Nah, kemudian rumah yang biasa itu juga cenderung dia tidak pakai stek-stek itu, yang angker-angker pengikat yang saya sampaikan tadi. Nah, ini juga akan mengurangi biayanya. Nah, sehingga secara garis besar hitungan perbedaan antara rumah yang biasa ya dengan rumah yang diperkuat untuk tahan gempa, itu ada cost lebih kurang ya maksimal 30% lebih mahal. 30% lebih mahal. Nah, lebih mahal dari rumah biasa. Nah, cuma ya saya kira 30% itu kalau dibandingkan dengan keselamatan ya tidak apa-apa. Pada kita cemas terus di situ kan. Seterusnya ya 30% kita invest untuk kecemasan, saya kira oke. Investasi untuk keselamatan, that's fine ya Pak ya. It's fine itu. Betul. Oke. Ya, nah dari PU sendiri nih Pak, mungkin untuk di Kota Padang sendiri titik-titik yang rawan itu seperti di daerah mana saja itu mungkin Pak, yang terlihat rawan sekali itu, yang mungkin perlu ini rumah aman gempa ini. Iya. Jadi makasih Pak ya. Jadi Padang memang pembentukannya mungkin dari sedimen ya mungkin Pak ya. Dulu laut. Mungkin posisi di daerah ini juga di laut. Laut di sini Pak. Sehingga pada umumnya itu kurang lebih Andalas itu ke arah ke barat itu boleh katakan posisinya dulunya laut, sehingga daerah itulah yang relatif rawan. Jadi karena tanahnya situ ada lapisan lunak, sehingga memang kita memang ekstra hati-hati. Karena goncangan gempa itu semakin amplifier dari membesar dia, sehingga untuk daerah-daerah Andalas ke atas, Andalas, jembatan Andalas ke atas memang baru yang agak stabil tanahnya Pak. Mungkin itu Pak ya. Oke, begitu. Ya, baik saudara, kembali kami undang Anda di line telepon 812878 di malam hari ini, atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS kepada narasumber kita di 0751 7861 975. Dan baik, kita ke Pak Febrin lagi ini. Kalau masalah konstruksi nih Pak, Tadi kata Pak Rida bahwa daerah Kota Padang ini khususnya itu dekat dengan pantai, berarti kan sangat labil sekali. Nah, menurut ilmu konstruksinya gitu kan, kalau untuk rumah bertingkat, katakanlah di gedung perkantoran, bisa dikatakan tidak ada yang lebih dari 5 tingkat gitu. Enggak seperti Jakarta atau seperti Kota Pekanbaru lah ada yang lebih 5 tingkat. Nah, itu apakah pengaruh dari seperti yang bilang Pak Rida tadi, karena kita dekat dengan laut jadi labil itu Pak? Betul. Jadi khusus untuk bangunan bertingkat
Itu intinya untuk membangun bangunan yang aman terhadap gempa. Tentu kita harus prediksi semua beban yang akan bekerja, termasuk ya beban gempa. Kemudian juga kita harus cek kapasitas bangunannya. Itu kapasitas bangunan itu tentu komponen struktur yang ada, mulai dari fondasi sampai ke struktur atasnya. Nah, yang perlu kita cek pertama, kalau tanahnya lunak, berarti ada kondisi tanah lunak, tentu daya dukungnya lunak. Kemudian kalau dia lunak digoncang gempa, itu perilakunya juga akan berbeda, akan lebih besar. Kata Pak Rida tadi, mengalami amplifikasi, pembesaran dia di tanah lunak. Beda dengan tanah keras ya. Jadi goncangan di tanah lunak itu lebih besar daripada goncangan di tanah keras. Nah, kemudian dari goncangan yang besar tadi, di dalam peraturan gempa kita, itu memang diperbesar bebannya kalau berada di tanah lunak. Nah, kemudian semua beban-beban itu dimodelkan. Kalau kita di dalam struktur ada model analisa strukturnya. Jadi semua itu beban-beban dimasukkan ke, kita punya software namanya analisa struktur. Kemudian kita hitung semuanya dengan kondisi yang ada di tanah lunak, beban gempanya, kondisi strukturnya. Akhirnya dari output program tadi kita keluar dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan beban yang akan bekerja. Prinsipnya begini, makin lunak tanahnya, makin besar gempanya, kita akan keluar nanti dengan ukuran dimensi struktur yang juga akan lebih besar. Nah, di sini tentunya juga di dalam struktur itu ada tulangan, jumlah tulangannya juga akan mungkin bertambah lebih banyak. Nah, ini baru dari aspek dimensionalnya, dimensi atau ukuran. Yang penting lagi dari bangunan tahan gempa adalah aspek detailing, istilah kita di teknik. Detailing adalah penyambungan antar elemen struktur tadi. Nah, jadi walaupun ukurannya sudah betul, jumlah besinya sudah betul, tapi cara menyambungnya nggak betul, nah ini juga bisa copot ya. Nah, ini juga aspek yang harus kita perhatikan di dalam membangun bangunan di daerah rawan gempa. Nah, yang paling penting lagi pelaksanaan, Pak. Jadi kita sudah gambar, kita rencanakan semua dengan betul, kita hitung dengan betul. Nah, yang paling sering terjadi itu sebenarnya keruntuhan bangunan di Kota Padang ini adalah ketika pelaksanaan di lapangan itu tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Sebagai contoh, misalnya mutu beton, ya, mutu beton di gambar itu misalnya katakanlah 250 kg per cm². Ternyata pelaksanaan di lapangan, ya itu bisa jadi melenceng dengan banyak hal, ya. Mungkin cara mencampur betonnya, airnya terlalu banyak, atau ukurannya mungkin terkurangi atau dikurangi, ya, atau mungkin besinya juga begitu, besinya di ukuran di gambar katakanlah misalnya 20, 22, ternyata besi yang dibeli di lapangan itu berkurang ada 20 dan seterusnya. Nah, jadi semua ini harus kita kontrol dengan baik. Harus dikontrol berarti ya, Pak ya. Baik, kita akan terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus. Ya, mungkin ada lanjutan mungkin dikit, Pak. Ya, jadi untuk membuat bangunan bertingkat tadi, kalau semua aspek tadi, baik aspek desainnya, aspek pelaksanaannya, aspek detailing tadi, hubungan tadi dilakukan dengan baik, itu insya Allah bangunan itu ketika digoncang gempa, itu insya Allah aman. Kalau gempanya besar sekalipun, ya, kalau kita ada konsep di bangunan di daerah yang rawan gempa, yang artinya kemungkinan gempa besar terjadi, yang memungkinkan bangunan runtuh, itu seperti yang saya sampaikan di awal pembicaraan tadi. Memang bangunan itu dibolehkan rusak. Dibolehkan rusak kalau gempa yang besar sekali, tapi tidak boleh roboh. Baik. Nah, ini yang harus kuat tiangnya. Ya, baik, kita tahan dulu, Pak. Ada penelpon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yudi. Lagi. Oke, Mbak Damai, silakan kembali. Ini Pak, saya mau nanya, ini beda nggak? Kalau gempa tektonik sama vulkanik, misalnya kan kalau di Bukit Tinggi itu umumnya kan tektonik ya, terus beda nggak ininya buatan kalau kita kepengen ngebangun lagi apa sama dengan vulkanik dengan tektonik? Beda itu aja. Oke, iya baik. Mungkin ini lebih kerusakannya apakah sama ini antara kerusakan itu bukan oleh tektonik sama gempa yang vulkanik? Nah, gitu Pak. Oke, mungkin saya coba ini
jawab. Jadi sebenarnya vulkanik itu gunung api ya. Gunung api. Ya, mungkin maksud Ibu ini kali gempa yang di darat dengan gempa yang di laut mungkin. Ya, karena di Bukit Tinggi itu pusat gempanya memang di darat, itu patahan Sumatera. Dia masih tektonik juga. Sedangkan yang di laut yang sering terjadi selama ini dekat Mentawai dan seterusnya